Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu mana dengan Iwan Banaran. Sesuai dengan janji IWB, sesuai dengan permintaan sampean, pada video ini akhirnya IWB menyodorkan ke sampean bagaimana race Mugello, bagaimana yang terjadi dengan kemarin, dan what happen ayak naon dengan motor Marquez yang ngebul, Cak. Jadi ini adalah kondisi, ternyata kita menemukan Marquez dan tim Gresi ini betul-betul menyeting GP23 on limit. Tenang Kang Mas, kita akan bahas itu pelan-pelan. Tapi yang jelas IWB ingin nge-share ke sampean semuanya berdasarkan data. Semuanya ada dalam sebuah data yang kita sedot dari MotoGP. Jadi kita nggak asal ngemeng, kita nggak asal berucap. Yang jelas adalah satu Kang Mas, IWB tekankan di sini bahwa Mugello adalah teritori Pecco Bagnaia. Jadi King of Mugello, IWB katakan demikian ya. Salut buat Pecco, salut buat kecepatannya, dan juga luar biasa buat GP24 di sana. Karena kenapa, Cak? Sampean harus tahu, Mugello adalah sirkuit yang digunakan Ducati untuk pengembangan GP Series. Jadi nggak heran kalau kemarin GP24 luar biasa. Sama ini tips saja bagaimana tim lainnya yang di belakang ya, dari KTM dan gas-gas yang awalnya seolah-olah sudah cukup meyakinkan mau menyodok ya, tapi ternyata pada ujungnya ya tetap aja Cak, kalah juga Kang Mas. Ini karena kenapa? Manajemen tire dari Ducati memang luar biasa di Mugello, dan itu membuat perbedaan yang signifikan pada Pecco, Martin, Enea, dan juga Marquez. Nah, ini Marquez menarik sekali, Cak. Karena gini, Kang Mas, kalau kita bahas mengenai Marquez ini, jujur kita harus katakan bahwa GP23 empot-empotan, Cak, untuk ngejar GP24. Itu yang menjadi dasar, dan semua mengatakan demikian. Karena begini, Kang Mas, kalau kita membedah menekor dari GP24 dan GP23 saat ini, gapnya lumayan jauh. Kita nggak usah jauh-jauh ya, kita nggak usah yang berandai-andai atau hanya mereka-reka. Tapi yang jelas, sama bayangin aja, sama lihat saja bagaimana performa dari Bezzecchi, Marco Bezzecchi, Kang Mas, si keriting, si kribo, yang tahun kemarin luar biasa, tahun kemarin nyodok-nyodok ke depan menggunakan GP22 melawan GP23, tapi tahun ini dengan GP23 melawan GP24 memble, Kang Mas. Sama lihat bagaimana pasukan dari GP23, hanya Marquez yang mampu ngacak-ngacak dan bahkan finish 2 detik di belakang Pecco Bagnaia sebagai pemenang. Inilah yang membuat Ducati pun ya bos-bosnya terkejut, Kang Mas. Jadi itu yang menjadi dasar, dan itu menjadi penegas bahwa GP23 secara gap untuk performa paketnya memang lumayan jauh dibandingkan dengan GP24. Kalau kita komparasikan antara GP22 melawan GP23. Kita kan sudah pernah, Cak, bahas ke sampean semuanya, menegaskan WB bahwa GP24 adalah kombinasi GP22 dan GP23. Jadi semua kekuatan dari kedua version tersebut digabung dan hasilnya adalah lahirlah GP24. Makanya Kang Mas, kemarin kita sudah tegaskan sekali lagi bahwa Marquez empot-empotan. Bahkan kita menemukan ada ngebul di bagian motor Marquez. Kita akan bahas itu nanti, Cak, tenang, pelan-pelan. Dan yang pasti adalah kita akan coba bahas satu persatu dari Pecco dulu. Untuk Pecco Bagnaia, itu adalah sebuah start yang sensasional. Bayangin aja, Cak, dia kena penalti, mundur 3 grid dan harus start di posisi kelima, dan Ibu sudah tekankan kemarin, tidak akan ngaruh, Kang Mas. Mau Pecco dimundurin sampai ke posisi 5 ke belakang, kalau di Mugello nggak akan ngaruh. Karena satu, yang pertama adalah Pecco memang luar biasa di Mugello. Dia adalah King of Mugello. 2 tahun menang kemarin dan ditambah tahun ini menang. Artinya dia 3 kali berturut-turut menang di Mugello. Ini adalah sebuah sirkuit yang disukai oleh Pecco, yang sangat-sangat disukai oleh Pecco. Pecco dari kecil, bahkan dari latihan dia sebagai pembalap profesional, Mugello adalah salah satu sirkuit yang menjadi menjadi tempat latihannya dia. Dan didukung oleh kekuatan GP24. Bayangin aja, Pecco start dari posisi 5, dia langsung hard braking masuk ke tikungan 1 T1. Di sana dia masuk dari luar, kemudian masuk dari dalam, dan itu dibutuhkan kestabilan motor yang luar biasa, brakingnya yang sangat kuat. Dan kita bisa pastikan untuk GP24 memang memiliki kekuatan braking yang sangat kuat dibandingkan dengan GP23, dan didukung oleh skill Pecco yang memang memiliki braking sangat kuat. Jadi hard brakingnya kuat, itu diakui oleh semuanya ya. Bahkan Marquez pun mengatakan bahwa Pecco Bagnaia adalah pembalap dengan braking yang sangat kuat, sehingga saat ini Marquez hanya mampu mencoba mengimbangi dengan braking pula tapi entry corner. Nah, itu kekuatan dari Marquez. Namun kelemahan dari GP23 adalah entry corner ya. Jadi berbeloknya memang sedikit inferior atau sedikit di bawah dari GP24. Makanya Pecco kemarin luar biasa dan strategi Pecco berhasil, Cak. Jadi teman-teman, strategi Pecco di hari Sabtu mengatakan bahwa dia memang targetnya adalah dia start sebaik mungkin, sesegera mungkin dia di depan, dan kemudian dia escape. Kenapa? Kang Mas,
Di era sekarang MotoGP sama tahu sendiri bagaimana para pembalap berusaha untuk memaintain ban depannya. Jadi jika pembalap bisa langsung lepas keluar ya, jadi Pecco ini pengen langsung leading, lepas, escape, itu adalah tujuannya. Target apa? Pertama, dengan kondisi tersebut maka Pecco bisa membuat ban lebih awet, yang pertama. Jadi temperatur bisa dijaga, kemudian juga dia nggak perlu hard braking, dia nggak perlu di belakang pembalap lain, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia tidak perlu kehilangan waktu. Jadi sangat meminimais adanya kehilangan waktu. Karena saya tahu sendiri bagaimana Marquez terjebak ya cukup lama di belakang Enea Bastianini ini, dan itu membuat ban Marquez cepat habis. Itu konfirmasinya. Jadi Marquez terus memompa ya, ibaratnya ya, terus banget. Benar-benar nge-push banget motornya. Dan pada last lap ternyata ban belakangnya sudah betul-betul habis. Jadi itulah membuat dia tidak bisa mengejar Martin dan pada akhirnya nyerah lagi pada Enea karena pace-nya Enea memang luar biasa. Seperti roket Cak Enea ini. Oke. Nah, jadi Pecco menggunakan strategi ini dan berhasil, jadi dia hanya memaintain lap time-nya. Dan fresh air selalu didapatkan dari sana Cak. Karena kalau nggak ada pembalap di depannya, udara bersih dari luar itu, dari luar lagi, dari depan maksudnya. Jadi udara bersih dari depan akan membantu mendinginkan ban depan. Itu sangat mujarab. Dan itu membuat secara lap time Pecco very constant, sangat konstan sekali. Jadi itu kunci kemenangan Pecco yang memang luar biasa. Motor mendukung, orangnya skillnya tanpa kesalahan sama sekali, ya no mistake error dan tanpa kesalahan. Sangat mustahil pembalap zaman sekarang yang khususnya sama-sama Ducati yang pace-nya sangat identik akan nyalip. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan Martin? Dari beberapa interview kemarin Martin menyalahkan aturan temperatur ban. Jadi regulasi ban yang membuat dia akhirnya mengurungkan niat untuk mencoba attacking Pecco. Dan dia juga melakukan kesalahan pada last corner. Jadi itu adalah kombinasi yang cakep. Dan memang Martin, sekali lagi Cak, Martin kalau dari kita lihat ya, dari pandangan kita, Martin ini sudah mentok banget. Martin sudah, kita lihat sudah maksimum. Dan pace untuk Martin melawan Pecco sedikit lebih bagus Pecco. Artinya ya Martin memang harus menerima Cak. Dia di belakang Pecco, nggak mungkin dia bisa menyalip, walaupun sempat mendekati di 0,7 detik, itu pun sudah empon-potan, udah pol-polan. Ya, jadi itu yang bisa kita lihat. Dan Kang Mas, yang luar biasa adalah Enea Bastianini ini. Enea yang kita katakan betul-betul perfect, sempurna. Enea yang sempat bertarung melawan para pembalap di belakang, mungkin Marquez, kemudian juga yang paling lama sih dengan Marquez ya. Dia berhasil memaintain semuanya dan pada akhirnya dia mampu mengatur manajemen bannya bagus sehingga ketika Marquez overtake dia pun langsung bangkit ya. Dia mencoba untuk nge-push lagi dan pada akhirnya dia bahkan mampu menyalip Jorge Martin. Terus ke priwet dengan Marquez, Cak IWB. Nah, Marquez Cak, ini adalah salah satu poin yang kita juga harus garis bawahi. Marquez betul-betul empot-empotan. Marquez sudah over 110%. Jadi dia mengatakan Marquez menyalip Enea itu pada kondisi yang 110%. Jadi sudah melebihi batas kemampuan motornya dan pada akhirnya ya udah dia sangat realistis ketimbang nanti dia crash karena sudah ada tanda-tanda banyak sliding berkali-kali sehingga pada akhirnya dia menerima oke lah kali ini posisi 4 oke, karena Mugello juga bukanlah track yang dia sukai banget enggak. Jadi sama Cak, Barcelona, Mugello itu bukan track yang dia sukai banget. Nah teman-teman, untuk membongkar semuanya, perkenankan IWB memberikan gambaran kesampaian bagaimana dengan race Mugello hasilnya seperti apa dan bagaimana pula dengan lap time-nya, siapa yang memang the best di sini dan maximum speed dari motornya siapa saja. Kita lihat saja World Championship Classification MotoGP Mugello. Kami nitip saja detailnya di sini Kang Mas. Nah, inilah Cak gambaran bagaimana race di Mugello kemarin. Bisa kita pastikan bagaimana Pecco Bagnaia sebagai King of Mugello tak terkalahkan selama 3 musim berturut-turut. Tidak ada satupun pembalap yang mampu mendongkel dominasinya, menghabiskan waktu 40,51 detik. Jadi 40 menit 51 detik dan ini adalah salah satu bukti bahwa Pecco memang salah satu pembalap tak terkalahkan di Mugello. Dan yang kedua adalah Bastianini pastinya Cak. Bastianini akhirnya mengumpulkan 20 poin di belakang Pecco dan ini adalah hasil yang luar biasa bagi tim Merah Bologna. Karena kita lihat bagaimana mereka menguasai 1 dan 2. Ini adalah kandang mereka. Ini adalah sirkuit yang digunakan mereka pada saat pengembangan GP Series dan ini menjadi penegas bahwa memang Ducati mampu melakukan tugasnya dengan sangat baik termasuk pembalapnya. Dan ketiga adalah Martin yang akhirnya harus menelan pil pahit, di overtake oleh Enea Bastianini pada last lap, pada last corner bahkan mengoleksi 16 angka. Baru kemudian keempat adalah Marc Marquez yang memastikan dia realistis dengan posisi 4 karena memang sudah over limit, sudah kehabisan ban belakang, jadi dia akhirnya harus menerima dengan mengoleksi 13 angka.
Kelima, Pedro Acosta yang juga luar biasa teman-teman. Kita lihat Pedro di Mugello kemarin, hanya gas-gas. Pedro lah yang mampu mencoba untuk ya mengganggu Ducati. Karena kalau kita lihat di sini Cak, dari 1, 2, 3, 4, 6, 7 itu adalah Ducati. Jadi Pedro Acosta menjadi pembalap terbaik non Ducati. Dan Pedro di sini ya, bahkan dia terpaut 7,5 detik dibandingkan dengan Pecco. Ini luar biasa Cak. Lalu Morbidelli yang juga unjuk gigi Cak. Ketujuh Fabio Di Giannantonio yang menjadi pembalap GP23 terbaik kedua setelah Marc Marquez. 8 Viñales. Ke-9 Alex Marquez. 10 Brad Binder yang awalnya lumayan oke tapi ternyata kedodoran. 11 Alex Espargaro. 12 Raul Fernandez. 13 Marco Bezzecchi. Lalu 14 Oliveira. 15 Rins. Dan teman-teman, ini adalah pembalap terbaik Jepang, finish di posisi ke-15 dengan gap 23,6 detik dibandingkan Pecco. Ya jauh banget sih Cak. Lalu 16 Miller, 17 Pol Espargaro, 18 Fabio Quartararo, 19 Zarco, 20 Marini, 21 Savadori, dan yang nggak classified adalah Nakagami, Mir, dan Fernandez. Nah next, kita lihat siapa sih pembalap yang terkencang pada saat di Mugello kemarin. Apakah pantas Pecco memang menang? Kita lihat Cak. Nah Kang Mas, ini adalah bukti di mana Pecco Bagnaia memang layak menjadi pembalap pemenang di Mugello. Karena Pecco sebagai fastest lap each rider, dia menjadi penguasa. Dan Pecco adalah satu-satunya pembalap yang mampu menorehkan lap time di angka 1 menit 45.770 detik. Jadi secara lap time memang dia kencang. Dan kedua Bastianini dan Pecco menorehkan lap time ini di lap kelima dari 23 lap. Sementara Enea Bastianini menorehkan best lap ini di lap ketiga. Nah untuk ketiga ternyata Martin yang harus menerima walaupun tipis banget dibandingkan dengan Bastianini. Dia menjadi pembalap fastest lap ketiga. Lalu keempat Franco Morbidelli yang diam-diam ternyata juga kenceng banget ya. Dan informasi buat sampean untuk lap time ternyata yang mampu menorehkan tembok 1 menit 45 itu hanya 3 pembalap Cak. Pecco, Bastianini, dan juga Martin. Sementara lainnya di angka 1 menit 46 termasuk juga Pedro Acosta dan Marc Marquez yang hanya nangkring di posisi ke-6. Baru kemudian Viñales, Raul Fernandez 8, Alex Marquez 9, Fabio Di Giannantonio 10, Brad Binder, dan yang paling terakhir adalah Lorenzo Savadori. Kemarin ini lumayan Cak, nggak terlalu di belakang banget lah ya, ada pembalap lainnya di sini Cak. Oke Kang Mas, ini adalah fastest lap each rider yang menjadi bukti bahwa memang Pecco sangat pantas menang di sini Cak. Memang kewenceng bauan Kang Mas. Nah, kita lihat seperti apa. Nextnya adalah, ini adalah event best maximum speed Cak. Jadi teman-teman, seperti yang sudah besar kesampaian kemarin, untuk event best maximum speed bisa kita pastikan pembalap Pol Espargaro dengan KTM, mesin KTM gila Mas, bauan Cak. KTM menguasai 1, 2, 3 lewat Pol Espargaro, Binder, dan Acosta. 366,1 Pol Espargaro, di belakangnya 364,8 KTM juga. Pedro Acosta ketiga dengan 364,8, gendeng banter banget. Dan lainnya Alex Marquez, Marco Bezzecchi ternyata juga kencang Kang Mas. Bahkan kalau kita lihat di sini top speed dari GP23 bisa mengalahkan GP24. Walaupun top speed is not everything ya. Oke, Joan Mir, Jack Miller, dan yang paling terakhir ternyata Aprilia dengan Savadori. Kita lihat terakhirnya adalah world standing. Jadi setelah kemenangan Pecco dan juga Martin yang harus puas di posisi ketiga, maka secara gap antara Pecco dan Martin semakin mendekat Cak. Dari 35 angka, kini sudah di angka 18 poin gapnya. Jadi artinya memang makin mendekati Cak. Untuk Martin mengoleksi 171 poin, disusul Pecco dengan 193 poin atau terpaut 18 angka, baru Marc Marquez dengan 136 angka atau terpaut 35 angka dari Martin. Keempat Bastianini dengan 114 poin, terpaut 57 angka, baru Pedro Acosta dengan 101 poin atau terpaut 70 angka, lalu Viñales, Binder ke-7, Alex Espargaro 8, Fabio Di Giannantonio ke-9, Alex Marquez 10, Marco Bezzecchi 11, Raul Fernandez 12, Quartararo 13, Morbidelli ke-14, Oliveira 15, Miller ke-16, Fernandez, Joan Mir, Zarco, dan yang paling terakhir adalah Savadori. Tapi untuk pembalap tetap Marini menjadi pembalap yang paling bunci Cak. Jadi ini adalah salah satu bukti Marini memang belum mengoleksi poin sama sekali, 0 poin di sini Cak. Tapi kita tunggu saja perjuangannya. Dan next adalah mengenai World Championship Classification. Konstruktor Ducati semakin kokoh dengan 251 angka. Dan kedua KTM terpaut 101 angka. Ketiga Aprilia, Yamaha keempat, dan kelima Honda Mas. Honda mengoleksi 19 angka atau terpaut 222 angka dari Ducati. Ini gila Mas. Kemudian untuk tim Ducati Lenovo
dengan 267 angka. Kedua Pramac Ducati Racing, ketiga Gresini, 4 Aprilia, kelima Pertamina Enduro dan 6 Red Bull Gas-Gas, 7 Red Bull KTM Factory, 8 Trackhouse, 9 Monster Energy, 10 RCR Honda dan Repsol Honda Team menjadi tim dengan perolehan poin yang paling buncit. Artinya di sini Ducati Lenovo masih menjadi penguasa. Nah, piye cak? Wis padang jinglang ya. Jadi memang Pecco adalah King of Mugello. Tidak kita ragukan dia adalah terbaik di Mugello dan tidak ada satupun pembalap yang mampu mendongkel kekuatannya dengan GP24. Nah, sekarang pertanyaannya Kang Mas, sama pasti penasaran. Ada apa dengan Marquez? Kenapa motornya ngebul berkali-kali dan apakah ini ada pengaruhnya dengan performa Marquez? Rekaman ini menunjukkan, kita lihat di sini Cak ya, menunjukkan bagaimana detik-detik Marquez. Setiap lap last corner itu selalu muncul kayak asap Cak. Nah itu dia, ya kan? Dan selalu kelihatan di sini bannya sampai hitam kayak gitu Cak. Coba kita lihat dari sini. Yes. Nah dari sini, ya kan, selalu benar-benar asapnya tuh tebel Cak. Ini berkali-kali IWB berpikir awalnya ini wah kayaknya bakal jebol mesinnya. Dan lihat dari sini ya, jejak dari ban itu kelihatan. Lihat dari sini ya, kelihatan ya. Tuh, sampai hitam seperti ini. Jadi sangat kelihatan ada pressure yang sangat besar pada bannya sampai meninggalkan jejak pada bagian lintasan sirkuit. Nah, ini berkali-kali, sekali lagi nggak hanya sekali Cak. Ini hampir berkali-kali selalu keluar asap seperti ini. Luar biasa. Pertanyaannya, iki opo ya kan? Ya, sekali lagi. Tuh, ya, langsung menimbulkan jejak seperti ini. Pertanyaannya ini apa? Apakah Marquez memang problem dengan motornya? Kalau kita lihat dari pernyataan Marquez, memang Cak, dia mengatakan bahwa secara umum dia tidak terlalu terasa, itu intinya. Tapi gini Cak, kita tentu penasaran, apakah ada problem dengan engine dari GP23 Marquez? Apakah ngebut tersebut ada sesuatu yang tidak bekerja dengan sempurna? Nah, teman-teman, ternyata kita mendapatkan konfirmasi ya. Sebelumnya kan Simon Cravar ya, dan juga para komentator MotoGP lainnya memberikan opininya bahwa sepertinya terjadi sesuatu dengan red head device-nya. Itu adalah sebuah konstruksi di mana ketika pembalap masuk tikungan dan juga keluar tikungan itu kan pada kondisi yang deprok ya. Jadi teman-teman kan sudah tahu ya mengenai itu, bagaimana mekanisme tersebut akan membuat posisi ban itu akan nempel dengan buritannya. Jadi ini deprok dan itu untuk meminimasi adanya wheelie ya, untuk ngangkat ya. Jadi betul-betul meminimasi wheelie hingga akhirnya pembalap bisa nge-push banget, bisa membuka gas secepat mungkin. Dan itu kelebihan dari red head device. Nah, masalahnya Cak, ternyata Kang Mas, konstruksi dari GP23 ini sudah pada kondisi yang berbeda. Jadi pada kondisi yang berbeda dibandingkan dengan GP24. Konfirmasi yang kita dapatkan, untuk posisi buritan, GP23 itu tidak sama dengan GP24. Jadi sudah pada kondisi yang memang agak mepet ketika red head device itu diturunkan. Nah, ternyata Cak, Marquez paham bahwa dia akan kalah pada saat keluar tikungan. Jadi kekuatan dari GP24 adalah out of the corner dan kekuatan Marquez adalah entry corner. Pertanyaannya, kalau dia kuat di entry corner tapi out of the corner atau keluar tikungannya kalah, yaitu akan membuat dia kesulitan dan ya apa boleh buat. Akhirnya Marquez informasinya meminta pada Frankie Cerchedi untuk menyeting posisi red head device itu semepet mungkin Cak. Jadi ternyata Cak, Marquez meminta request kepada tim Gresini, Frankie Cerchedi, untuk menyeting red head device-nya semaksimal mungkin. Dan itu membuat konsekuensinya adalah ketika ada bumpy, maka bagian buritan itu akan mepet dengan ban. Itu yang terjadi. Dan Cak, ternyata kemarin terjadi, betul-betul terjadi, di mana dikonfirmasi dari Frankie Cerchedi dan juga Marquez sendiri mengatakan bahwa memang betul, kemarin dia mencoba untuk mengejar GP24 dengan cara menyeting red head device ya, jadi turunkan semaksimal mungkin dan itu konsekuensinya adalah ketika motor melewati bumpy kecil aja, maka akan ada gesekan, itulah kenapa ada asap. Jadi teman-teman, yang menjadi pertanyaan kita adalah, ini kan buritan gesek ke bannya nih. Kalau gesek ke ban, bukannya itu akan membuat performa atau pengikisan ban lebih cepat? Memang betul, Cak. Jadi kalau dari performa motor nggak akan ngaruh, tapi dari sisi bannya sendiri memang keawetan bannya terganggu. Dan itu yang kita dapatkan, di mana Marquez mengakui mungkin saja untuk konsumsi ban jadi lebih cepat, karena kan tipis, jret, jret, gitu kan. Sampai ngebul-ngebul tersebut.
Dan itulah yang membuat bisa saja ban belakang Marquez lebih cepat habis dibandingkan dengan biasanya. Itu yang kita dapatkan. Kita akan coba share ke sampean pernyataan langsung Marquez tentang ini. Sebenarnya tidak terlalu mempengaruhiku ban berasap. Mungkin sedikit mempengaruhi kawetan ban. Tapi kami tahu apa yang terjadi ketika motor melibas aspal yang sedikit bumpy. Dan itu akan memberikan kejutan besar pada shock breaker belakang. Goncangan tersebut akan memaksa area bawah bergesekan dengan ban. Memang pada Ducati GP23 kita memiliki lebih sedikit ruang antara ban dan jok. Sedang kami selalu berusaha untuk menyeting rated device rendah mungkin agar kami memiliki kecepatannya lebih baik saat keluar tikungan. Jadi asap tersebut berasal dari friksi antara jok bawah dan ban. Tetapi semua terkendali, saat ini Ducati sedang membantu memecahkannya. Itu kata Marquez. Wis gamblang ya, Marquez mengambil racing line yang lebih dalam untuk mengejar GP24 dan itu adalah track atau aspal yang secara general itu bumpy. Itu kata dari Frankie. Jadi luar biasa ya. Perjuangan Marquez menggunakan GP23 Cak untuk mengejar GP24. Jadi ini adalah fakta yang bisa kita bongkar. Nah, teman-teman, pertanyaannya bagaimana dengan Marquez pada saat Mark mencoba untuk menyalip Enea? Kenapa dia lama banget di belakang Enea dan bagaimana usahanya untuk mempertahankan posisi ketiga? Jadi inilah pernyataan langsung Marquez tentang itu. Aku sudah bilang ke kalian bahwa bagiku tidak masalah di mana aku finish. Kami tahu apa posisi yang tepat saat ini dan kami tahu di sini Pecco sangat kuat. Faktanya dia menjalani akhir pekan yang luar biasa. Tetapi sekali lagi, kami mampu bertarung melawan mesin 2024. Kami berjuang untuk menjadi yang teratas dan aku sangat menikmati di akhir pekan ini. Sayangnya saat balapan aku bertahan. Aku tertahan di belakang Bastianini sangat lama. Aku mencoba menyalipnya tetapi tidak mungkin. Pada akhirnya aku bisa melakukannya tetapi konsumsi ban belakang sudah super ekstrim. Dan ketika aku menyalip Enea, kecepatannya bagus. Lalu aku mulai mengejar Martin selangkah demi selangkah, tetapi pada 2 lap terakhir Bastianini, kalian tahu sendiri, dia seperti memakai ban belakang baru. Dia sangat cepat pada lap terakhir. Aku menyerah. Aku mengatakan pada diri sendiri, kini waktunya untuk finish keempat. Suhu ban depan naik, tekanan depan naik. Aku sudah mencoba untuk kembali, aku mencoba nge-push keras untuk melihat apa yang mungkin motor bisa lakukan. Dan kalian bisa lihat bagaimana aku mengerem di tikungan 1 dengan kedua ban. Dan celakanya, kedua ban tersebut selip bersamaan. Aku membatin, satu kali terjadi seperti ini oke lah, tapi ketika terjadi untuk kedua kalinya aku katakan cukup karena sangat berbahaya. Aku menyerah. Jadi bagiku, posisi 4 di sini di Mugello adalah hasil yang bagus. Kita lihat saja balapan selanjutnya 3 minggu lagi. Itu kata Marquez, Kang Mas. Nah ya, Mas Gamblang Cak ya, apa yang dirasakan Marquez, apa yang terjadi dengan Marquez. Jadi kita sudah tidak penasaran lagi. Tidak ada rahasia di antara kita. Itu intinya. Nah, sekarang mari kita intip pernyataan lengkap dari Jorge Martin, Cak. Apa yang terjadi dengan Martin, Kang Mas? Kok tiba-tiba dia keluar dari racing line? Ya nggak keluar sih, sedikit melebar dikit aja. Ada terbuka sedikit aja. Dan disusul oleh Enea, di overtake Enea, dan akhirnya dia harus menelan pil pahit dengan posisi ketiga. Berikut kata Jorge Martin yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku benar-benar berpikir untuk overtake Bagnaia. Tetapi kami berada pada batas suhu ekstrim di ban depan sepanjang musim. Khususnya tahun-tahun terakhir ini dengan batas tekanan tersebut, semuanya seperti mustahil. Ketika jarakmu 3/10 atau lebih dekat dengan pembalap di depanmu, rasanya mustahil untuk mendekat. Kami hanya berharap pembalap di depanmu melakukan kesalahan. Kalau tidak, posisi akan sulit bergeser. Sangat disayangkan, karena kami tidak bisa tampil lepas akibat aturan itu, padahal aku memiliki peluang untuk menyalip. Terlepas dari semuanya, itu adalah balapan yang menarik. Aku sudah cukup senang setelah mengalami banyak kesulitan kemarin. Kami meningkat pesat dan kemarin, dengan 3 lap tersisa, aku sangat dekat dengan Pecco. Trek ini memang sudah seperti milik Pecco sejak hari Kamis. Jadi bisa dekat dengannya sangatlah positif. Sayang aku lakukan kesalahan bodoh seperti seorang Rocky dan ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Yes, itu kata Martin. Kesalahan bodoh itu ini, Cak, terbuka sedikit racing lainnya dan akhirnya dilewati oleh Enea Bastianini. Itu yang disesali oleh Martin, Kang Mas. Dan dia juga menyoroti tentang peraturan temperatur ban, yang mana juga Pecco tidak banyak memberikan announcement, tapi Pecco memberikan penekanan bahwa dia very happy, dia merasakan bahwa semuanya sempurna karena dia mendapatkan suntikan semangat dari teman-teman fans Mugello. Itu, Cak ya, gambaran kesampaian semuanya tentang Mugello Race yang bisa kita simpulkan bahwa Pecco adalah king of Mugello. Tak terbantahkan soal itu. Very perfect, sempurna, start yang sempurna, pace yang sempurna,
handle finishing yang sempurna. Jadi sepertinya memang semuanya sempurna buat Peko. Martin agak melakukan kesalahan ya, membuka sedikit, pace-nya juga oke. Sayang pada the end of the lap memang dia bukan lawan ini ya. Secara umum seandainya dia bisa memproteksi racing lainnya sebenarnya aman sih, tapi dia melakukan kesalahan sedikit terbuka dan itu dimasukin oleh Enea. Sementara Marc Marquez, itulah momen di mana akhirnya Big Boss Ducati tidak bisa tidur, Cak. Marquez menggunakan GP24 mampu betul-betul mengimbangi GP24. Sorry, GP23 mampu mengimbangi GP24. Dan pada akhirnya semuanya setuju, Big Boss dari Ducati setuju bahwa Marquez adalah talenta yang tak boleh lepas dari Ducati karena dia adalah pembalap yang istimewa dan kita lihat bagaimana seperti apa nantinya, Ca. Jadi Kang Mas, itu adalah sekilas review tentang Mugello Race. Sekarang kita lihat seperti apa nantinya di Asen ya, 3 minggu lagi, dan seman komen di bawah kira-kira apakah dengan Marquez GP25 nantinya akan bakal mampu melawan Peko. Kita lihat seperti apa, seman komen di bawah. Seperti biasa kalau seman suka video ini, seman like, share, dan subscribe. Ojo lali, Ca. Sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.